Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الثاني من جماد الآخرة، نبدأ قراءتنا في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. Nah, insyaallah ta'ala pada hari ini Selasa 2 Jumadil Akhirah kita memulai pembacaan kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang artinya ringkasan dari penjelasan kitab Tauhid. Nah, kitab Tauhid sendiri adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naam At-Tamimi, membahas terkait tauhid yang sangat ringkas sehingga butuh penjelasan. Dan di sini Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan ingin menjelaskan, mensyarah, memberikan penjelasan al-mulakhas, namun yang tidak terlalu panjang, yang ringkas saja. Penjelasan ringkas. Kita baca di sini. Nam al-muqaddimah, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan sedikit mengi'rab, menjelaskan kedudukan suatu kata di sini, kalimat, sedikit memurojaah terkait pelajaran jurumiyah yang telah lalu. Alhamdu di sini adalah ya mubtada. Mubtada marfu bi al-ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya, isim mufrad biasa. Kemudian alhamdulillah. Lillah di sini adalah khobarnya. Yang mana kita tahu khobar ada beberapa jenis, beberapa macam. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad, yang tidak mufrad. Yani ada empat jenis. Sehingga kalau di total ada 5. Dan ini masuk ke bagian jar wal majrur. Pertama lafzul jalalah Allah, kemudian ditambah lam. Ya, lam. Wahdah. Di sini harokatnya adalah fathah, yakni nasab sebagai hal, sebagai keadaan, hal keadaan, termasuk dari al-mansubat, isim-isim yang nasab, hal keadaan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, wahda, yang maha esa. Wassalatu wassalamu. Salawat dan salam, ya dia masih menjadi mubtada biasa, dan wassalam juga demikian, atau mungkin bisa sebagai atof, ya, karena terdapat huruf atof di sini, kata penghubung ketika sebelumnya rofa marfu, dia ikut menjadi rofa. Salawat dan salam ala man la nabiyya ba'dah, tercurahkan atas alaman la nabiyya ba'dah, kepada alaman la nabiyya ba'dah. Ya, ini terkait la nabiyya. Kenapa dia harokatnya fathah bukan nabiyyu atau nabiyyi?
Maka itu karena dia isim la yang seperti inah menasobkan menasobkan naam menasobkan isim tanpa ditanwin. Ba'dah di sini adalah khobarnya. Dia sebagai apa di sini? Dzarfuz zaman. Dzaraf zaman. Kata keterangan waktu. Sehingga dia nasab. Wa ba'du. Adapun setelah ini, nah di sini kenapa dia dhammah padahal ba'da yang sebelumnya ini harokatnya fathah karena ba'du itu dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Misalnya ba'da al-akli, setelah makan, ba'dal akli. Dia hanya akan bisa menjadi fathah seperti ini ketika dia menjadi mudhaf ilaih, menjadi suatu kata yang disandarkan ya kepada yang setelahnya. Setelah apa? Setelah makan, ba'da al-akli begitu. Dan ketika ini tidak ada, maka menjadi dhammah. Dia bukan i'rab namun mabni, namun bina. Otomatis dia tidak bisa disebutkan apakah dia rofa, nasab atau jer atau khafat. Wa ba'du. Adapun setelahnya, ini setelah ya tahmid dan salawat ini, fahadha syarhun mujizun ala kitab tauhidi. Ini adalah syarhun, penjelasan. Ya, mubtada, kemudian khobar. Mujizun, yang ringkas. Penjelasan namun ringkas saja. Ini sebuah naat sifat yang sifatnya syarah. Syarah yang. Sehingga kita terjemahkan ada yangnya. Yang ringkas. Ala kitab tauhid. Syarah mensyarah kitab tauhid. Di Syekhul Islam. Karangan Syaikhi ini kasrah karena ada lam, huruf jer. Sehingga dia jer pula. Syekhul Islam. Sebuah sebutan untuk imam, imam besar kaum mukminin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini merupakan syarah ringkas atas kitab tauhid milik Syekh Muhammad. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithiyah. Kata musannif hafizahullah Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan. Syekh, nah, aku menulisnya katabtuhu. Aku menulisnya maksudnya di sini ada dhamir ha. Apa itu dhamir ha? Itu adalah kata ganti untuk suatu kata sebelumnya yang dimaksud adalah syarah. Aku menulis syarah ini alat tariqati dengan metode di atas metode al-madrasiyah. Al-madrasiyati ini karena dia sebagai naat sifat dari at-tariqah dari metode. Metode al-madrasah, metode sekolah pembelajaran al-hadithiyah yang modern. Liyakuna ini adalah fi'il mudhari' seperti biasanya yang lain misalnya um, yadhabu begitu. Yadhabu. Namun kenapa di sini menjadi dhammah? Karena ada lam yang mana kita telah tahu di dalam fi'il itu secara asal dia rofa kecuali kalau ada faktor nasib yang membuat nasab atau jazm ya tidak bisa khafat, khafat tidak ada.
Nah, salah satu nasib yang membuat nasab adalah lam ini, lamut ta'lil yang kita terjemahkan supaya, agar, demikian. Agar atau supaya, ya ini ya Syekh menyebutkan alasan kenapa menulis syarah penjelasan dan ringkas ini dengan metode Naam Madrosiyah Al-Hadithiyah. Liyakuna agar ia aqraba ila afhamil mubtadi'in. Agar lebih dekat pada pemahaman mubtadi'in. Agar lebih mudah dipahami. Demikian. Aqraba di sini kenapa dia naam nasab? Karena dia menjadi khobar kana atau khobar yakunu ini tadi. Wa arjullaha an yanfa'a bihi wa yakuna ishaman fi nashri al-ilmi wa tashihil aqidati. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian Syekh Hafizahullah mendoakan wa arjullah, berdoa saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yanfa'a bihi, agar menjadikannya bermanfaat, menjadikan kitab syarah ini yang akan aku tulis bermanfaat wa yakuna ishaman, dan sebagai sebagai saham, kontributor fi nasril ilmi, dalam penyebaran ilmu dan tashihil aqidah, dan juga eh, meluruskan akidah. Ini kitab tauhid, tentang tauhid. Bagaimana tauhid yang benar, akidah, keyakinan yang benar itu seperti apa yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kemudian sallallahu, salawat Allah, salam, semoga dan juga keselamatan tercurah tercurah kepada Nabi kita, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya di sini naat ya, atau apa, ataf ya. Ada huruf ataf kata penghubung di sini. Di sini juga alihi, sehingga ini berdua mansub atau majrur. Dia jar mengikuti Naam Muhammad Nabiyina di sini. Ini sebagai badal Muhammad. Naam. Naat, atof, taukid, badal adalah termasuk dari apa? At-tawabi'. Ya, ada empat itu at-tawabi'. Kata yang mengikuti sebelumnya. Nah, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.